Halo guys, back again with me, Not No Coiners. Sekarang kita di tanggal 22 Januari. Kita bakal market update lagi seperti biasa untuk DXY. Kita cek weekly. Masih sama untuk outlooknya. Ada potensi penurunan sampai support bawah ini untuk DXY di weekly chart. Sekarang untuk daily kita cepet aja. Untuk daily juga masih sama, breakout udah di retest, mantul di resisten atas ini 2 kali belum bisa nembus. Mungkin bakal ada turun ke support bawah sini sekaligus mengambil liquidity di bawah, baru kemudian bisa naik. Sebelumnya kita cek dulu coba trading volume di exchange untuk sekarang 14 miliar dolar. Lumayan, nggak sekarang hari Kamis dan ya nggak low volume, jadi it's good for crypto market. Terus kita cek untuk liquidation heat map. Kita cek bawah sudah di sweep bawahnya ini 89.000 dan sekarang tersisa yang di atas di 90.900. Coba kalau kita cek di 2 hari juga sisa atas. Kalau 3 hari sama. Yap. Kalau kita lihat dari liquidation heat map, arah Bitcoin sih lebih mengarah untuk naik ke atas ya. But kita coba nanti cek price actionnya. Oke, sekarang lanjut untuk BTC dominance. Weekly chart masih sama, nggak ada yang berubah. Terus untuk daily-nya daily-nya masih bisa, ini ada resisten di sini. Seharusnya untuk beberapa hari ke depan ada potensi penurunan ke situ. Kemudian next USDT dominance, weekly chart masih sama, masih konsolidasi ini lama banget nih, berapa minggu ini? 1, 2, 3, 9 minggu kurang lebih USDT dominance konsolidasi. Yang padahal sebelumnya cuman nge-touch turun, touch turun, touch turun, dan sekarang konsolidasi ini. Gak terlalu not looking good juga. Ini ada bullish divergence untuk USDT ini. Untuk weekly chartnya gitu. Kita cek daily chart. Kalau kita lihat daily chart masih sama, ini masih benar outlooknya, potensi naik ke atas baru turun. Terus kita lanjut untuk total crypto market weekly.
Stochastic sudah mulai crossing down, not looking good. Ini retest di trend line kecilnya. Semisal ini break, pasti bakal semisal break, retest, potensi penurunannya bakal paling dekat di sini. Dan kalau masih tembus bisa sampai ke sini. Ini untuk total crypto market. Sekarang daily chart. Daily chart ini juga membentuk bear flag ya. Ada resisten tapi juga ada bear flagnya. Nih. Tapi jangan terlalu fokus ke pattern. Kalau aku personally lebih fokus ke support dan resistennya. Karena misal ini sampai break di atas resisten ini, kan ini masih still di, misal naiknya ke sini, ke daerah ini. Ini kan termasuk masih dalam pattern bear flag. Tapi sedangkan di resisten ini sudah break. Nah kan mungkin bisa konsolidasi lama di sini, kemudian baru naik ke atas. Bisa seperti itu. Untuk pattern tuh lebih ke konfirmasi aja, bukan jadi patokan ini bullish atau bearish. Oke. Itu mungkin sedikit tips dari aku personally ya. Oke. Kita lihat order block juga masih sama sih. Lanjut ke total tuh mirip banget sama total crypto market, tapi kita coba lihat. Sama persis, mungkin bisa break karena itu juga udah mulai crossing down. It's not looking good for crypto market. Untuk daily sama persis juga. Sama persis sih. Mungkin yang sedikit beda seperti biasa yang total tree tanpa stablecoin juga. Untuk weekly-nya masih sama, potensi penurunan sampai 471 billion. Mungkin baru bisa naik. Stochastic juga mulai crossing down, mungkin pada saat harganya turun, Stochastic sudah mulai di bawah sini. Jadi mungkin ada turun baru naik. Outlook-nya seperti itu. Untuk daily kalau bisa tahan di sini, trennya masih bullish. Sudah kan ini making low, high, high low, high high, high low, high high. Untuk di sini juga not looking good. Kan pattern double top. Tapi selama nggak break dari sini, masih potensi naiknya besar untuk total tree.
Untuk last supportnya ada di bawah sini. Itu. Lanjut. ETH/BTC. What a candle. Untuk weekly-nya masih ada di area support. Untuk weekly-nya. Untuk daily break dari trendline, udah invalid ya trendline-nya. Tapi ada masih support di bawah sini. Masih ada potensi turun. Bawah baru bisa naik. Kalau misal sampai break, potensi penurunannya sampai sini. Bawah sini. Kalau sampai break, tes bisa turun gini. Sorry. Break, tes turun. Ini kita kasih warna hijau. Gitu. Ini untuk ETH/BTC. Next, nah ini Bitcoin. Untuk weekly chart, not looking good. Potensi turunnya sampai bawah sini. At least ke bawah situ. Sini, range harga sini. Karena juga ada, bisa dibilang bearish divergence juga untuk di weekly-nya. Bisa turun sampai bawah sini sih. 5.000 dengan geopolitik US, Greenland dan lain-lainnya kayak gini, nggak pasti juga. Bisa jadi Trump nge-tweet subuh-subuh kenain tarif apa bla bla bla, ngedam sampai bisa 10, 12, 13% nih sampai bawah. Kalau misal BTC sampai support bawah sini, mungkin aku personally bakal buy spot ya, tapi spot mungkin untuk futures sedikit lah. Dan emang untuk futures jangan terlalu banyak marginnya, karena yaitu untuk ya uang harian lah, uang makan istilahnya. Itu untuk weekly dan masih main di inside candle-nya ya. Untuk daily juga break. Ya nggak ada yang baru sih untuk daily. Potensi ke support bawah sini at least ke 84.000 gitu. Untuk 4 hour-nya, 4 hour kalau kita lihat sangat bearish ya untuk BTC. Udah breakdown retest dan sekarang kita lihat ada bearish divergence. Gitu. At least penurunan 84.000 sih. Aku juga personally ada nge-short di sini. Di daerah sini lah. Ya sekarang udah mungkin kurang lebih running profit 1%, tapi kan untuk futures ya ada pengkalinya, jadi ya lumayan lah. Oke, itu untuk 4 hour-nya. Bearish divergence. Kita lihat H1-nya.
untuk H1 di break. Ini kita waktu itu sempat gambarkan kemarin. The bearish divergence sini turun sekitar 3,5%, tarik naik, turun lagi sampai bawah sini gitu. Dan sekarang untuk H1 masih konsolidasi nih, kita tinggal wait and see dia bakal break atas atau break bawah. Kalau menurutku sih kemungkinan besar bakal break bawah sih. Gitu. Masih belum ada tanda pembalikan juga dari stokastiknya. Ini aku ada nge-short di sini. Nah, ini. Udah running profit berapa ini? 1,3%. Ya, not bad. Sini kan juga ada support yang jadi resisten. Juga liquidity nih besar banget di bawah dengan ada bearish divergence, so ya at least turunnya sampai sini dulu gitu. Sekarang ETH masih sama outlooknya untuk weekly, ada ascending triangle besar. Mungkin kalau sampai dia break atas ini mungkin rally bisa sampai ya sinilah 8.500 mungkin sekitar segitu. Daily dia ada bear flag, kita lihat, tapi udah kita cek sama sih. Rising wedge bisa ke bawah sini. Tapi untuk daily stokastik sih udah mulai oversold dah. Kita cek untuk 4 hour-nya. Nah ini juga sama sih, sama BTC. Ada bearish divergence juga di Ethereum untuk 4 hour-nya. Tetapi karena untuk di daily chart-nya udah di oversold ya, mungkin penurunan ini nggak terlalu sejauh itu. Mungkin untuk penurunan ya, ntar kita cek. Bisa di range ini sih. Range ini bisa sampai sini atau sini. Ya mungkin penurunan 4-6% lah dari range sekarang ya. Gitu. Sekarang kita cek 1 hour. Udah breakdown jauh. Kita analisa sekarang sih ya cuman main di inside bar-nya ini. Kita bisa mulai ambil
keputusan kalau udah break atas atau bawah sih untuk Ethereum 1 hour-nya. Oke, sorry. Ya gitu. Oke. Mungkin untuk sedikit recap. Di BTC dan Ethereum mungkin ya untuk short term masih arahnya ke bawah sih. Tapi untuk mungkin long term ya pastinya bullish lah. Gitu. Mungkin aku bakal coba screening altcoin sedikit aja. Kita boleh cek lah si cash ya. Udah sempat gambar untuk si cash. Si cash kan ada penurunan sampai sini. Kurang menarik sih, tapi kita cari yang lain. Pin untuk yang mau nge-short ya, udah naik ke atas ini, bisa di short tuh, stop loss bisa di sini, take profit bisa sampai sini, bawah sini gitu. Tuh trade plan-nya mungkin. Sekali lagi harus pakai money management yang bagus ya guys. Ya mungkin that's it for today market update. Ya jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Kalian mau misal belajar apa, mungkin aku bisa bantu. Dan mungkin ada masukan bisa tulis di kolom komentar ya guys. So see you on the next market update. Bye.